Yuk sobat semua, kita jumpa lagi pada video tutorial Corel Draw dengan saya Weldy di 33 Studio. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat satu mockup botol bening ini ya, yang kecil. Oh ya, saya tambahkan sekali lagi sebelumnya. Saya lupa menambahkan ini nih. Ada dua highlight kecil di sini. Jadi saya tambahkan sebelum video ini dibuat tentunya ya. Oke, karena satu mockup sudah selesai dibuat, kita lanjut ke mockup berikutnya. Jadi menurut saya ya, setiap mockup ini memang pola pembuatan itu sama, tekniknya sama, tapi polanya berbeda-beda. Saya perhatikan lagi di sini tadi, sepertinya kita harus membuat objek power clip baru di sini nanti ya. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja ke mockup berikutnya ya. Nah, ini botol yang tutupnya bulat panjang. Bulat panjang. Ya oke, sambil ngopi ya, tentu saja. Oke, kita masuk ke langkah awalnya, yaitu dengan membuat shape-nya terlebih dahulu. Saya rasa kalau untuk ini kita pakai rectangle tool aja ya. Oke. Di sini saya gunakan corner atau fillet ya. Nah, untuk di bawahnya juga sama. Tapi nilainya lebih sedikit tentunya. Segini cukup mungkin ya. Oke, karena tutup botolnya ini ada melengkung ke bawah, jadi ini garis ini ya, kita jadikan kurva dulu, tarik sedikit ke bawah. Oke, untuk atasnya bagaimana ya, ke melengkung oh enggak. Oke, tutupnya udah siap. Sekarang lanjut ke badan botolnya dengan menggunakan pen tool. Oke. Ini bentuk botolnya sedikit menarik ya teman-teman ya. Oh, nggak bisa karena dia nggak mati. Oke, nggak masalah. Jadi kita samakan kiri dan kanannya agar simetris ya. Gunakan smart fill. Oke, jadi sepertinya untuk botol ini cuma dua bagian ya. Oke, sekarang masuk ke bagian yang menantangnya, yaitu membuat highlight dan shadows untuk mockup ini.
Oke, kita kerjakan yang gampang-gampang dulu ya, atau yang mudah-mudah dulu, yaitu ini gradasi. Coba kita buat ke sini aja ya. Warnanya hitam. Dan ops, salah. Oke, di sini ada garis hitam. Setelah itu ada putih kecil di sini ya. Kita kasih abu-abu aja. Dan di sini ada hitam lagi. Hitam, di sini ada abu-abu. Atau grey ya. Hitam lagi dan putih. Kok kurang mirip ya. Hitam lagi di sini. Begini kali ya. Ini ada garis hitam dan sedikit putih di sini. Dan sini putihnya besar. Begini kali ya. Sini kita ganti warnanya. Oke, saya rasa cukup. Nah, sekarang untuk tutup. Ini sepertinya ada sudut pada tutup botolnya. Kita gunakan ini saja ya. Oke. Kita saling gradasinya dengan cara begini. Nah, power clip, geser sedikit. Oke, kira-kira cukup. Lumayan mirip ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada shadows yang mengelilingi botol ini. Di sini sama dia, saya rasa nggak begitu sama ya. Ini lurus dan ini melengkung. Ini juga melengkung. Sedangkan ini ya lumayan lurus sih. Dan begitu kita coba buatnya seperti ini kali ya. Coba dulu ya. Begini kira-kira cukup. Setelah itu kita gunakan smart fill.
Oke, karena posisinya tidak terlalu di pinggir, agak ke tengah sedikit, kita gunakan kontur. Ini settingan kontur default, konturnya default punya saya sendiri ya. Untuk konturnya itu bisa saya kasih 1 aja. Oke, kita hapus yang belakang. Dan sudut ini, sudutnya ya, kasih sudutnya jadi lancip, jadi tumpul ya istilahnya, tumpul. Oke, di bawah juga jangan dibuat terlalu tumpul, apa ya, terlalu lancip ya, sedikit ditumpukan sedikit. Oke, di sini bagusnya apa ya, garis atau objek. Kita coba garis dulu, garisnya dipertebal. Oke, 10 atau 8. Setelah itu kita jadikan dia convert outline to object. Oke, kasih warna hitam dan Gaussian blur pastinya ya. Oke, saya rasa harus membuat objek. Oh, sebentar ya. Oke, saya buat objeknya dulu. Segini cukup ya. Ini ada highlight di sini. Saya potong ini dulu. Kasih warna putih. Saya rasa cukup. Oh, saya lupa perhatikan kalau ini dia nyentuh ya. Nyentuh atas ini. Begini ya. Coba kita power clip dulu ke dalam sini. Oke, sekarang giliran ini lagi. Ini bikin manual aja ya. Oke, not bad. Transparansi 30% coba.
Ouch. Oke, good. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada shadows, walaupun kurang jelas ya. Dan ada highlight. Nah, ini gimana? Kita coba buat dulu shadowsnya ya. Dengan menggunakan contour pastinya. Klik contour path dan kita potong atau trim. Warna hitam dan efek blur. Sepertinya kurang ya. Tambahkan lagi blurnya. Gaussian blur. Oke, mungkin cukup. Lumayan ya. Sekarang bagian highlightnya. Highlightnya memanjang begini deh ya. Oke. Sekarang kita potong ini. Dan dia cuma sampai di sini ya. Nanti kita potong juga sebelah sini dengan menggunakan trim. Dan ini corner ya. Oke, segini cukup. Kasih warna putih. Kita coba blur dulu ya. Saya rasa ini masih terlalu besar kali ya. Oke, kita coba dulu. Oke, segini cukup. Transparansi ya. Kasih 230 saja, 30%. Coba lihat hasilnya. Oh, salah ya. Ini nggak mirip. Kita hapus dulu. Dah, biar kamu gini dulu ya. Karena dia tipis. Oke, kita coba tipis. Tipis begini kali ya. Saya gunakan blurnya filter ya. Oke, mungkin cocok.
Oke, ini garisnya juga lebih besar ya. Coba ubah dulu dia punya shape. Gini kali ya. Oke, nggak masalah, nanti aja kita ubah. Kita selesaikan dulu yang lainnya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ada garis putih ya, garis highlightnya. Kita buat yang ini dulu deh, gampang-gampang. Oke, ini saya rasa ini enggak, blurnya sedikit ya, jadi kita gunakan Gaussian blurnya enggak terlalu banyak, sedikit aja, dan gunakan transparansi. Nah, mungkin 40. Oke, dan bentuknya bukan begini. Kita ulang lagi ya. Bentuknya begini. Kira-kira sudah mirip. Langsung kita taruh di sini. Posisinya agak ke pinggir. Oke, dan dia ada dua, kiri dan kanan. Sepertinya kurang tinggi ya. Oke, atau ini yang kurang ke bawah kali ya. Kita perbaiki sedikit dulu shape-nya. Oke, kita lanjut ke ini lagi ya. Sini ada bulat pipih. Seperti ini mungkin. Kita gunakan garis saja dengan 2 pixel. Langsung di blur saja ya. Oke, masukin ke dalam. Nah, di sini dia agak tebal, berarti kita harus objek. Ctrl Z dulu. Kita jadikan dulu dia objek dan kita pertebal bagian ini. Nah, di sini juga sedikit. Oke, setelah itu baru kita efek. Nice. Oke, kita tambahkan lagi di sini.
gradasi ya. Di sini saya gunakan, coba kita repeat dan mirror dulu. Setelah itu kita beri dia efek blur. Oke. Gini. Gini aja ya. Ya, nggak mirip, tapi nggak apa-apa. Ini sampai ke bawah. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada highlight berbentuk seperti segitiga kali ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Oh, nggak apa-apa. Kita bisa gunakan kontur. Kita break. Kita perhatikan lagi highlightnya di sini putih. Oke, kita trim dulu ya. Di sini juga kita trim. Blur, Gaussian blur. Ini cukup mungkin, dan masih dia transparansi. Ini sepertinya dia highlightnya ini di pinggir-pinggirnya dia nampak jelas, di tengah enggak. Coba kita gunakan radial ya, atau elliptical fountain transparansi. Begini mungkin ya, saya rasa ya. Oke. Dan di sini juga ada highlight. Coba buat dulu manual. %, aja. Ini ditambah lagi ya transparansinya, jadi 40% mungkin. Mungkin sebaiknya kita tambahkan blurnya ya, Gaussian blurnya sedikit saja. Oke, ini kita perbaiki dulu. Ya. Kita tambahkan lagi blurnya untuk yang kecil, highlight kecil tadi ya. Entah kenapa saya merasa gambarnya masih sumbang ini highlightnya. Oke. Jaraknya segini, oke.
Saya rasa untuk ini kita bikin manual ya. Nah, untuk highlight yang ini. Coba dulu gimana hasilnya. Oke, bagus. Kita transparansi aja. 60% cukup lah, cukup lah. Sepertinya botol kita semakin mantap. Tapi untuk ini saya belum begitu suka ya. Soalnya di sini dia berbeda polanya. Tarik lagi ke bawah. Dan ininya kita tarik ke atas. Nah, ya begini kali ya. Oh, lumayan. Ini juga di samping-samping kita tebalkan. Ini bagusnya ya Corel 2020. Kalau pada Corel versi sebelumnya, setelah di blur begini, apa ya namanya ya, objek shadowsnya ini, karena dia udah dalam bentuk bitmap, jadi kita nggak bisa adjust. Segini cukup mungkin ya. Sebelah bawah lagi. Kita kurangin notnya dulu. Oke, lumayan bagus. Sekarang bagian kanan ya. Bagus sekali. Dan garis ini kenapa enggak? Saya rasa kurang. Apa ya? Coba. Jadikan dia kurva dulu dan kita buat sedikit melengkung mungkin ya. Begini kurang cocok atau salah lengkungannya. Coba begini. Nah ini cocok. Oke. Sekarang rincian bawah lagi. Saya rasa ini saya punya terlalu kepanjangan ini. Kita coba tarik dia sedikit. Dan ini juga kita tarik. Geser ke bawah. Oke. Oh, ini juga nih. Oke, good. Sekarang apa lagi ya? Ini loh. Oke. Coba kita kasih dia transparansi sedikit. Mungkin 30%. Di sini ada highlight juga. Oke, kita kasih ya. Kita ikuti alur botolnya ini.
Oke, lumayan bagus. Kita tarik sedikit ke atas. Oke, good. Dan sebelah kanan juga. Ini saya menduplikat pakai mouse ya. Klik kanan, kombinasi antara klik kiri dan klik kanan. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu caranya, mungkin nanti saya akan berikan tutorial shortcut yang efektif untuk menggunakan software Corel Draw ini ya. Wah, bagus sekali ternyata. Jadi kenapa saya membuat apa ya namanya ini ya, shadows dan highlightnya tidak menggunakan gradasi, agar saya bisa ganti. Contohnya ini parfum warnanya merah atau warnanya ungu ya, atau hijau atau warna kuning. Jadi tinggal klik colornya saja, klik warna di sini saja. Nah, isinya langsung berubah gitu. Jadi saya rasa untuk mockup dengan menggunakan Corel dengan cara seperti ini ya, itu efektif banget gitu. Jadi kita bisa ganti-ganti tuh warna cairan di dalam ya, warna cairan di dalam seperti ini contohnya. Jadi cantik. Nah, sebenarnya saya masih belum puas sih dengan ini loh, garis ini. Coba kita preteli sedikit nih, garis ini. Begini kan gimana? Oh iya, begini ya. Oke. Cukup. Kita kasih dia transparansi sedikit aja ya. Mungkin 30%. 30. Oke, good. Nah, gimana sobat semua? Mudah kan bikin mockup dengan menggunakan Corel Draw? Yang paling penting dalam mendesain, desain grafis itu bukan pada teknik kita, gitu ya. Teknik juga bagus kalau diperdalam, tapi sense kita terhadap objek itu harus bagus, terhadap visual lebih tepatnya ya. Kalau kita bisa membedakan warna, membedakan gradasi sampai pada level tertentu, itu biasanya mudah untuk membuat objek-objek atau visual-visual yang kita inginkan. Jadi bukan hanya skill teknis saja ya, teknik aja yang diperbanyak, wawasan terhadap visual juga harus didalami. Ini saya masih kurang ini. Oke, kita coba bikin line di sini ya. Line dengan efek blur. Oke, lumayan. Lumayan, oke. Cuma sayangnya dengan cara apa ya, gradasi seperti ini, saya nggak bisa mengganti warna tutup botolnya. Bisa diganti sih, cuma ribet. Jadi harus kita pilih interactive fill tool, dan contohnya saya ingin mengganti warna tutupnya jadi coklat gitu ya. Nah, jadi sedikit ribet ya. Dan highlightnya kuning contohnya. Nah, tapi nggak masalah. Selagi ini masih mudah dilakukan ya, mudah diedit maksudnya. Oke, kita cek lagi untuk mockupnya. Kira-kira
ada lagi nggak yang kurang ya? Oh, di sini loh ada yang kurang. Oke. Ini kayaknya saya harus pakai garis aja ya. Garis melengkung seperti ini kali. Dan ketebalannya diganti sedikit jadi 3. Karena dia runcing sebelah sini. Jadi sebaiknya saya convert dulu deh ke objek ya. Itu baru kita potong. Nggak salah. Ini bisa kita setel ya. Atau kita adjust ya bahasanya ya. Begini mungkin. Itu baru di efek. Oke. Salah cut. Taruh dia paling belakang. Sip. Nah, bagaimana sobat semua? Lumayan mirip ya. Kalau lumayan mirip, sebaiknya di subscribe dan di like untuk video ini ya. Dan jangan lupa tulis komentar kamu. Mungkin saya pada tutorial ini ada kekurangan dalam membuatnya ya. Mungkin ada yang harus dibenahi gitu. Kalian boleh tulis pada kolom komentar. Saya terima kritik dan sarannya. Tentu saja ya. Lumayan, walaupun 80% oke lah. Oke, kalau begitu 2 mockup kita sudah jadi. Nah, untuk botol seperti ini, untuk yang ketiga nanti ya, saya rasa tantangannya agak berbeda. Cara pembuatannya juga. Karena di sini ada tutup bening nih. Nah, gimana ini ya? Oke. Di sini ada bulat juga untuk keluar cairannya ya. Semprot-semprotannya. Nah, oke sobat semua, sampai di sini dulu video mockup botol parfum kita yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat semua dan kita berjumpa lagi pada video-video tutorial selanjutnya ya. Terima kasih dan goodbye.